Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024. Tahun politik telah tiba. Menjelang pemilu, politik sudah memulai ancang-ancang untuk memenangkan pemilu, terutama dalam pemilihan presiden. Pasalnya, presiden yang terpilih akan menentukan kebijakan yang pastinya akan menguntungkan partai politik yang menunjuknya. Lantas, sejak kapan pemilu mulai diselenggarakan di Indonesia? Benarkah pemilu penuh dengan kecurangan dan manipulasi dari partai politik? Pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, sebab lewat pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin dari tingkat pusat hingga ke level daerah. Perihal pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang itu memuat tentang pengertian pemilu. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Pemilu, makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara pemilih dalam pemilu merupakan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Sementara tujuan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam 4 pasal, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Lantas, benarkah pemilu yang paling adil dan jujur yang pernah dilakukan di Indonesia adalah pada pemilu tahun 1955? Mengapa demikian? Benarkah pemilu setelah tahun 1955 penuh dengan kecurangan dan manipulasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu? Pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis. Ada sejumlah uraian yang menjelaskan mengapa pemilu 1955 kerap dipuji sebagai yang paling demokratis di antara pemilu lain. Argumen pertama adalah pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Jika dibandingkan dengan pemilu selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru, memang dinilai bertolak belakang. Sebab pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa, sehingga terus-menerus dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Hukumannya bisa dimutasi sampai penundaan kenaikan gaji atau jabatan. Selain itu, saat pemilu 1955 tidak terjadi politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru, bahkan sampai setelah reformasi. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi.
Selain itu, pemilu pada saat itu bisa digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia 1 dasawarsa dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri, seperti pemberontakan. Selain itu, aparat militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih. Meski kondisi tengah rawan, tetapi pemilu 1955 bisa berlangsung aman dan dengan jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66% dari 43.104.464 pemilih terdaftar. Selain itu, saat itu pemerintah membebaskan seluruh partai politik, organisasi masyarakat hingga calon perseorangan mengikuti pemilu dari beragam ideologi atau yang berbasis kedekatan sosial, kemasyarakatan, etnis, kedaerahan hingga ras. Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mengusung ideologi nasionalisme bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama atau NU yang mengusung ideologi Islam dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemilu dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil pemilu 1955 pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya, Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda, sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 8.434.653 suara atau 22,32% dan 57 kursi parlemen. Masyumi dengan 7.903.886 suara atau 20,92% dan mendapat 57 kursi. Nahdlatul Ulama atau NU dengan 6.955.141 suara atau 18,41% dan 45 kursi. Sedangkan untuk konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil pemilu 1955 untuk DPR, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI meraih 9.070.218 suara atau 23,97% dengan 119 kursi. Masyumi meraih 7.789.619 suara atau 20,59% dan 112 kursi. Dan Nahdlatul Ulama atau NU meraih 6.989.333 suara atau 18,47% dan 91 kursi. Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 dilakukan dengan sistem proporsional atau yang kemudian disebut sistem berimbang. Sistem ini merupakan penggabungan dari sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Yang sederhananya, sistem distrik membagi wilayah negara atas distrik-distrik pemilihan yang didasari oleh jumlah penduduk. Selanjutnya, sistem perwakilan berimbang merupakan wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah. Pada prakteknya, satu daerah dapat dipecah menjadi beberapa daerah pemilihan yang bersifat administratif. Tahukah Anda jika pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional? Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Sejatinya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun kemudian, tentu bukan tanpa sebab. Tetapi
Tetapi berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat 10, pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Lantas bagaimana dengan pelaksanaan pemilu setelah tahun 1955? Benarkah setelah era Orde Baru masih terdapat kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan bahwa setiap pemilihan umum dapat dipastikan selalu ada kecurangan. Menurut Mahfud, kecurangan tersebut terjadi baik dalam pemilu yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang. Selain itu, Mahfud MD juga memastikan bahwa setelah pelaksanaan pemilu akan terjadi gugatan. Gugatan tersebut akan dilayangkan oleh pihak yang kalah dan menuding pihak pemenang melakukan kecurangan. Mahfud juga membandingkan praktek kecurangan dalam pemilu yang terjadi di era Orde Baru dan zaman sekarang. Menurut Mahfud, kecurangan pemilu pada era Orba terjadi karena direkayasa oleh pemerintah. Rekayasa tersebut dilakukan dengan langkah pemerintah Orba yang mengatur kemenangan ke Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di zaman Orba dan tidak boleh dibantah. Kecurangan pemilu di era terkini justru terjadi di tingkat partai politik. Ketika terjadi gugatan terhadap KPU, menurut Mahfud, pemerintah hanya bisa melakukan koordinasi perihal penyebab gugatan tersebut. Hal ini terjadi karena KPU merupakan lembaga independen sehingga pemerintah tidak bisa ikut campur. Dalam penantian menuju Pesta Demokrasi 2024, justru tersiar kabar dugaan kecurangan yang berpotensi menodai asas pemilu bersih, jujur, dan adil. Sialnya, dugaan kecurangan itu justru datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, selaku penyelenggara dan penanggung jawab kontestasi. Dugaan kecurangan bersifat sistematis yang belakangan santer terdengar adalah soal manipulasi data verifikasi partai politik. Partai-partai yang tidak memenuhi syarat diduga dimanipulasi sedemikian rupa agar memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Bukan cuma KPU, parpol yang menjadi peserta pertandingan di pemilu 2024 juga terindikasi melakukan kecurangan sedari dini. Bentuk kecurangan itu misalnya mendaftarkan nomor induk kependudukan masyarakat tanpa persetujuan sebagai anggota partai politik. Kekesalan masyarakat pada pemilu pada akhirnya mungkin menjadi alasan pembenar untuk tidak melangkahkan kaki ke bilik suara di hari pemilihan. Namun itu tidak boleh sampai menjadikan kita manusia yang apolitis sama sekali. Ada ruang-ruang demokrasi yang masih terus bisa kita pakai dan manfaatkan. Misalnya saja dengan terus menyuarakan kritisisme mengenai problem-problem demokrasi yang kita hadapi. Kritik dan diskusi publik soal bermacam cacat aparatur negara harus terus digemakan sebagai lonceng bahwa kita masih ada dan terus mengawasi denyut demokrasi. Melalui kritik ada proses dialog yang tercipta antara pemangku kebijakan dan masyarakat, ada feedback terhadap itu semua, sehingga ruang wacana terbuka semakin lebar dan negara tidak bisa berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Secara mendasar, kritik tidak hanya berfungsi mendorong perbaikan hidup masyarakat, tapi juga mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berkualitas dari penyelenggara negara. Pada akhirnya, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil memang terletak pada semua perangkat pelaksana pemilu, partai politik dan para peserta pemilu, yaitu rakyat. Dan proses pelaksanaannya pun harus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu secara ketat agar tidak ada lagi praktek kecurangan demi melaksanakan pemilu yang jujur dan adil untuk memilih pemimpin negara yang amanah dan bijaksana.